Anda kembali di Kompas Siang bersama saya Imron Fadilah. Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah berprestasi Batch 2 Regional Sumatera. Acara akan digelar di Ballroom Hotel Radisson Batam Center Kota Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 12 Agustus besok. Penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk mendorong peningkatan kinerja Pemda melalui sistem apresiasi yang berbasis kompetisi sehat. Penilaian dilakukan berdasarkan wilayah atau regional agar daerah dengan kapasitas fiskal yang berbeda dapat bersaing secara adil. Penghargaan ini juga menjadi sarana untuk menampilkan berbagai capaian positif Pemda kepada masyarakat. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan penghargaan Batch 1 kepada pemerintah daerah berprestasi regional Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Pemerintah terus berupaya mendorong lahirnya inovasi dan kinerja terbaik dari pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Batch 2 untuk regional Sumatera. Puncak penganugerahan ini rencananya akan diselenggarakan di Batam pada 12 Agustus 2026 mendatang. Ada 4 kategori penting yang dinilai tahun ini, mulai dari pengelolaan sampah dan lingkungan asri, kualitas layanan kesehatan, akses pendidikan, hingga implementasi program 3 juta rumah. Lalu saudara, bagaimana kesiapan ajang ini dan apa saja indikator utama agar daerah bisa meraih predikat terbaik? Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Fatoni selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selamat siang Pak Fatoni. Selamat siang. Apa kabar Pak? Terima kasih, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Fatoni, terkait dengan besok begitu ya Pak penyelenggaraannya, bagaimana rencana kegiatan pemberian penghargaan kepada daerah berprestasi di Batam? Ya baik, jadi ini adalah pemberian penghargaan yang kedua kali. Yang pertama sudah berlangsung selama ini di 6 regional dengan 5 kategori dan berhasil sukses. Yang ini adalah kali yang kedua dengan putaran yang kedua dengan pemberian penghargaan yang berbeda. Jadi pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada kinerja pemerintah daerah yang terbaik. Bapak Menteri Dalam Negeri selalu menyampaikan, jadi tugasnya Kemendagri selaku pembina dan pengawas pemerintahan daerah tentu mendorong agar daerah mempunyai kinerja yang baik di berbagai bidang. Maka kalau yang lalu itu penilaian terkait dengan penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, penurunan angka pengangguran, creative financing, dan inflasi, maka kali ini tadi terkait dengan ASRI, terkait dengan persampahan, kemudian terkait dengan akses pendidikan, akses kesehatan, dan juga dukungan ke program perumahan atau 3 juta rumah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk tahap pertama ini, untuk di regional pertama ini nanti dilaksanakan di Batam untuk regional Sumatera, dan ini akan bertahap, nanti akan dilakukan berturut-turut di Jawa, Bali, kemudian akan dilaksanakan di Kalimantan, di Sulawesi, kemudian Maluku, dan juga Nusra, serta yang terakhir nanti di Papua. Baik, tujuan utamanya berarti salah satunya untuk memberikan apresiasi untuk pemerintah daerah setempat begitu Pak ya. Lalu yang juga kami ingin tahu Pak, meliputi bidang apa saja untuk penghargaannya? Iya, yang kali ini yang pertama terkait dengan persampahan dan juga program ASRI. Jadi daerah yang paling baik kinerjanya di regional itu, misalnya nanti akan dilakukan penilaian yang sekarang ini di regional Sumatera. Maka di Sumatera ini akan ditentukan untuk pemenang atau penerima penghargaan untuk 3 kota, 3 kabupaten, dan juga provinsi. Provinsinya nanti bervariasi, ada 2 atau 3. Jadi tergantung dari kategori. Yang kedua terhadap akses kesehatan juga seperti itu. Akan ada 3 kota, 3 kabupaten, dan juga provinsi. Begitu juga di pendidikan dan juga dukungan terhadap program perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oke.
apresiasi kepada Pemda berprestasi ini merupakan batch 2 begitu Pak ya? Ya, ini yang kedua kali. Oke. Dan rencananya akan ada 3 kali putaran, 3 kali periode nanti. Dan akan dimulai besok. Rencana atau rangkaian kegiatannya seperti apa saja Pak Fatoni? Ya, untuk yang kegiatan di Batam ini nanti akan dilaksanakan tanggal 12 Agustus di malam hari. Namun siang harinya sebelumnya akan dilaksanakan rapat koordinasi Forkopimda se-Sumatera. Jadi nanti dihadiri oleh kepala daerah, ada unsur TNI, Polri di daerah, kemudian kejaksaan, dan juga unsur Forkopimda lainnya. Rencana akan dihadiri oleh juga Bapak Menko Polkam, kemudian ada beberapa menteri yang juga hadir langsung, selain yang tentunya Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai penyelenggara. Oke, yang kategori salah satunya yang pertama adalah pengelolaan sampah dan lingkungan asri hasil kolaborasi dengan Kemenlh, kemudian Itjen, dan BPS. Poin utama apa saja yang dinilai dari Pemda, Pak? Dan apakah difokuskan pada persentase sampah yang berhasil dikelola atau respon daerah terhadap isu lingkungan? Ya, jadi bagaimana daerah mengoptimalkan terhadap program ASRI dan program persampahan ini akan dinilai. Baik terhadap upaya yang dilakukan, terhadap hasil yang sudah dicapai, termasuk juga terhadap penganggaran yang ada di daerah. Jadi komitmen daerah untuk mendukung program ASRI, program persampahan ini, yang terbaik itu akan diberikan penghargaan. Dengan harapan daerah akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja di bidang ASRI, di bidang persampahan ini. Sehingga masalah persampahan untuk mewujudkan lingkungan yang ASRI bisa terlaksana di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Oke, selain terkait dengan persampahan dan juga lingkungan, fokusnya begitu Pak ya. Ada kategori kedua soal akses dan kualitas layanan kesehatan yang melibatkan BPJS, Bina Bangsa hingga Kemenkes. Mengapa aspek kelengkapan dokter spesialis di rumah sakit daerah dan pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas menjadi variabel vital dalam penilaian tahun ini? Ya, jadi kesehatan ini juga merupakan program prioritas pemerintah. Ini merupakan layanan dasar yang harus diterima oleh masyarakat. Maka pemerintah daerah harus serius untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan akses kepada masyarakat, baik terhadap program dan kegiatan, terhadap fasilitas, kemudian terhadap penganggaran, terhadap upaya daerah yang dilakukan untuk memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi semakin baik, maka pelayanan tentu akan berdampak ke masyarakat, dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik. Yang pertama lingkungan dan sampah, kemudian yang kedua kategori kesehatan. Nah yang ketiga nih Pak, yang juga tidak kalah penting, terkait dengan kategori ketiga adalah akses kependudukan kelayakan pendidikan. Di sini ada sinergi bersama dengan BPS, BKSD hingga Kemendikdasmen. Apakah penilaiannya mencakup aspek ketersediaan infrastruktur seperti pemerataan guru hingga tingkat literasi dan numerisasi siswa di daerah di mana Pemda tersebut berada, Pak? Iya, betul. Jadi ini upaya yang dipotret, yang dinilai adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik tadi dalam menyiapkan sarana prasarana, untuk pemenuhan guru, untuk proses belajar mengajarnya, termasuk dukungan terhadap program di bidang pendidikan ini. Penganggaran juga sangat penting, termasuk sinergi, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan BUMN, BUMD, dengan swasta, dengan masyarakat, dengan dunia pendidikan. Ini menjadi penentu untuk bisa menentukan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik, kategori selanjutnya yang juga cukup krusial begitu ya Pak Fatoni, yang terkait dengan implementasi program 3 juta rumah. Bagaimana Kemendagri menilai komitmen Pemda dan apakah ini terkait juga dengan kemudahan regulasi seperti penerbitan BPHTB 0 rupiah dan percepatan perizinan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah? Betul, jadi program pemerintah, program Bapak Presiden, Wakil Presiden itu ada 3 juta rumah. Program ini harus didukung oleh pemerintah daerah. Maka kebijakan dalam penerbitan regulasi, kemudian tadi pemberian kompensasi, kemudian berian insentif dalam BPHTB, juga PBG, juga dukungan anggaran, juga capaian yang sudah dilakukan, kerjasama dan kolaborasi misalnya dengan CSR, dengan Basnas, dengan pihak lain, juga menjadi unsur di dalam penilaian ini. Maka daerah yang secara agresif, kemudian secara prosentase
mempunyai nilai yang tinggi dalam upayanya, tentu inilah yang akan menjadi penilaian. Dan seluruh penilaian yang ada ini yang dilakukan terhadap 4 kategori ini semuanya berbasis data. Berbasis data yang berasal dari BPS, berbasis data dari kementerian lembaga terkait, dan tentu juga berasal dari data SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Di dalamnya ada dukungan anggaran dari APBD, termasuk juga sinergi dan kolaborasi dengan pihak lain. Berarti seluruhnya ada 4 kategori yang mencakup aspek penilaian tadi Pak ya, begitu kan? Semuanya berdasarkan data, data begitu Pak ya? Ya, semuanya berbasis data, kemudian juga ada peninjauan lapangan, dan juga ada paparan, ada wawancara, ada pertanyaan untuk pendalaman. Dengan adanya apresiasi ini, dampak atau stimulus nyata seperti apa yang diharapkan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah? Pertama, dengan adanya penghargaan ini ada kompetisi yang sehat di daerah. Jadi daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang kedua, tentu yang paling utama adalah dengan adanya pemberian penghargaan ini, kinerja semakin meningkat. Dengan semakin meningkat kinerja, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga program pemerintah itu bisa tepat sasaran, bisa efektif, efisien, dan juga bisa maksimal dalam realisasinya. Maka seluruh kinerja pemerintah di segala bidang akan didorong agar maksimal. Maka pemberian penghargaan yang diberikan oleh Kemendagri sebagaimana arahan Bapak Menteri Dalam Negeri ini akan diberikan terus, kalau bisa juga tahun depan masih ada lagi dengan bidang-bidang yang berbeda. Ini sudah yang kedua, maka akan ada yang ketiga dan kita tunggu untuk yang berikutnya. Baik, ada apresiasi Pemda berprestasi Batch 2 Regional Sumatera di mana meliputi 4 kategori, diantaranya adalah lingkungan dan sampah, kemudian kesehatan, pendidikan, dan juga perumahan ember. Adakah pernyataan penutup begitu Pak, singkat saja untuk gelaran apresiasi Pemda berprestasi Batch 2 Regional Sumatera esok? Baik, kepada seluruh daerah, kepada seluruh kepala daerah, mari terus kita tingkatkan kinerja kita di segala bidang. Tidak usah berpikir bidang apa saja yang akan diberi penghargaan, tapi nanti pada gilirannya semua bidang akan diberikan penghargaan. Oleh karena itu, kata kuncinya kita maksimalkan seluruh kinerja, kita optimalkan seluruh potensi, dan kita bekerja keras agar seluruh program pemerintah bisa berjalan, bisa dirasakan oleh masyarakat, dan juga bisa untuk mempercepat pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, tentu saja kita aminkan bersama Pak Fatoni, seluruh rangkaian kegiatan yang akan berlangsung esok bisa berjalan dengan lancar dan baik. Apresiasi Pemda berprestasi Batch 2 Regional Sumatera yang meliputi 4 kategori, yakni lingkungan dan sampah, kesehatan, pendidikan, serta perumahan MBR. Yang 4 kategori tersebut mencakup dengan aspek penilaian yang berdasarkan data begitu Pak Fatoni ya. Terima kasih Pak Fatoni. Terima kasih. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri atas waktunya di Kompas Siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.